Assalamualaikum adik-adik, pada video kali ini kakak mau bahas tentang aljabar bab 2 pada kelas 7 kurikulum merdeka. Video ini full pembahasan pada halaman 62 sampai 74. Namun sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa dukung channel kakak ini ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, komen, share, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Lanjut saja. Kalimat aljabar dan kalimat matematika. 1. Kalimat matematika menggunakan huruf atau variabel. Tujuannya ini ya, siswa mampu menyusun pernyataan tentang hubungan antar bilangan dengan kalimat matematika dengan menggunakan huruf atau variabel. Oke, ini pada halaman 62 ya. Pada soal-soal di halaman 60 dan 61 pada halaman sebelumnya, jika banyaknya persegi bertambah, bagaimana perubahan kalimat matematika yang digunakan untuk menentukan banyak lidi yang diperlukan. Nah, di bawah ini adalah cara Yuni. Mari kita cermati cara Yuni. Ini banyaknya persegi, ini perseginya cuma 1, ini ada 2, terus ini ada 3, ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kalimat matematika untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan. Ini cara Yuni, ini ada 1 ya, 1, terus 1 ditambah, terus ini 1 ya, banyak persegi, 1, 2 ya, 2, terus 3, 4, kemudian ini ada 3 ini, 1, 2, 3. Ini 3-nya kan ada 2 nih, 1, 2, 3, ini 1, 2, 3. Ini 3-nya ada 2, terus ini 3-nya ada 3. Nah, banyaknya persegi saya misalkan adalah A, kemudian ini 1, terus ini ditambah, ini A ya, banyaknya persegi, terus ini dikali, ini sama semua berarti ini 3. Ini artinya 1 ditambah, ini saya balik ya, 3 kali A. Nah, rumus ini kemudian rumus ini kita gunakan pada halaman berikutnya, yaitu soal 1 pada halaman 63. Gunakan metode Q pada halaman sebelumnya untuk menentukan berapa lidi dibutuhkan untuk membuat 20 persegi. Berarti 20 persegi ini adalah A ya. Maka untuk 20 persegi, maka ini saya tulis lagi ini rumus ini, 1 ditambah 3 kali A, maka ini 1 ditambah 3 kali A nya adalah 20. Berarti sama dengan 1 ditambah 3 kali 20 adalah 60, sama dengan 1 tambah 60 adalah 61. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa lidi yang diperlukan untuk 30 persegi. 30 persegi ini adalah A, maka untuk 30 persegi adalah rumusnya ini ya, 1 ditambah 3 kali A, 1 sama dengan 1 ditambah 3 kali A nya adalah 30. Maka 1 ditambah, kita selesaikan dulu perkaliannya, 3 kali 30 adalah 90, 1 ditambah 90 adalah 91. Lanjut soal 2 pada halaman 63. Pada kalimat matematika di halaman 60 dan 61, jika kita menggunakan cara hero untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membuat A persegi, maka kalimat matematikanya adalah 4 ditambah 3 kali A minus 1. Lengkapilah penjelasan di bawah ini dengan mengisi kotak ini ya, 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 kotak dengan bilangan atau kalimat matematika. Banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk persegi pertama adalah ini ya. Ya, berapa lidi ini? 1, 2, 3, 4 ya. Persegi pertama adalah 4 di sini. Setelah membuat persegi pertama ini, kita menambahkan, untuk membentuk persegi ini kita butuh 1, 2, 3. Jadi 3 lidi ya.
Nah, kalau ini ke sininya ini adalah A. Banyaknya A. Banyaknya persegi, ya. Ini sejumlah A. Berarti ini kita kurangi 1 di sini. Kurangi 1 berarti ininya A minus 1. Untuk membentuk persegi lagi. Jika persegi pertama tidak disertakan, maka ada A persegi. Jadi banyaknya persegi adalah, ya, ini kan mirip ya. Maksudnya adalah jika persegi pertama tidak diikutsertakan, ini persegi pertama tidak diikutsertakan, maka banyak persegi adalah ini A minus 1. Kesimpulannya, kalimat matematika untuk menentukan banyak lidi yang diperlukan adalah ini, cara Hero. 4 ditambah 3 kali A minus 1. Lanjut. Soal 3 pada halaman 63. Menggunakan pendekatan pada soal 2, tentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk 20 persegi dan 30 persegi. Bandingkan jawabanmu dengan jawaban di soal 1. Ini 20 persegi itu ini kita anggap A. Jadi untuk 20 persegi, maka kita gunakan rumus ini seperti pada soal 2. Nah, kita masukkan A-nya adalah 20, berarti 4, ya, sama dengan 4 ditambah 3, terus 20, A-nya ganti 20, dikurangin 1, berarti 4 ditambah 3 dikalikan 20 dikurangi 1, yaitu 19. Nah, ini kita selesaikan dulu. 3 kali 19 itu adalah 57, ya, sama dengan 61. Nah, ini kan sama jawabannya seperti pada di soal 1. Nah, kemudian untuk A30 berarti rumus ini adalah pada di soal 2, ya. Maka ini sama dengan 4 ditambah 3, A-nya adalah 30, ya. Yang 30 dikurangin 1 sama dengan 4 ditambah 3 dikali 30 dikurangi 1 adalah 29. 3 kali 29 adalah 87. Sama dengan 4 ditambah 87 adalah 91. Jawabannya sama persis di soal 1. Lanjut pada soal 4. Dengan menggunakan soal 2, dapatkah kamu menyatakan banyak lidi yang diperlukan untuk membuat A persegi? Artinya, nah, ini rumus ini, ya. Saya tulis lagi rumus ini. Nah, kita keluarkan gimana nanti hasilnya tidak ada min satunya ini. Maka ini sama dengan 4 ditambah, ya, 3 kali A. 3 kali A adalah 3A, ya. Kemudian ini dikurangin, ya, dikurangin 3 kali 1. Ya, 3 dikali 1 berarti 3. Saya ulangi. 3 kali A. 3 kali A adalah 3A. Ini dikurangin 3 kali 1. Berarti 3 dikali min 1, yaitu min 3 ini, ya. Sama dengan 4 dikurangi 3 adalah 1, terus ditambah 3A. Ini maksudnya, ini jawabannya, ya, untuk soal nomor 4. Lanjut. Halaman 64. Tujuan, siswa mampu menjelaskan hubungan antar besaran dengan menggunakan bentuk aljabar. Kita dapat menyatakan, ya, contoh 1, kita dapat menyatakan berat 5 kotak yang masing-masing beratnya A kilogram. Ini A kilogram, A kilogram, A kilogram, A kilogram, A kilogram. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini dapat dinyatakan aljabarnya adalah 5 kali A kilogram. Nah, soal 5, tentukan total berat kotak di contoh 1 jika masing-masing beratnya 12 kilo.
Artinya adalah 5 ya, dikali A-nya adalah ini kan A, 12 kilo. Berarti kali 12. 5 kali 12 kilo adalah 60 kilo. Seperti itu. Lanjut soal 6. Nyatakan besaran-besaran berikut ini dengan menggunakan bentuk aljabar. 1. Total harga 8 satuan jika masing-masing harganya X rupiah. Artinya adalah 8 dikali X rupiah. Ini X rupiah. Jadi 8 kali X rupiah. Nomor 2, kembalian yang diterima ketika membeli barang seharga A rupiah dengan uang selembaran 10.000 rupiah. Artinya yang ditanyakan kembalian ya. Berarti kalau kembalian itu harganya, ini kan harga barangnya adalah A rupiah. Berarti 10.000 ini 10.000 dikurangin harga barang yaitu A rupiah. Berarti 10.000 dikurangin A rupiah. Ini adalah kembalian kita ketika membeli barang. Terus yang 3, panjang sepotong pita yang diperoleh dengan memotong pita sepanjang X meter menjadi 4 bagian sama panjang. Artinya adalah X meter ini, X meter. Nah, karena ini dipotong ya, dipotong-potong menjadi 4 bagian, berarti X meter dibagi 4. Nah, seperti itu. Lanjut. Contoh 2 pada halaman 64. Contoh 2 ini berapa biaya total untuk membeli A pensil yang masing-masing harganya Rp6.000 dan B buku masing-masing harganya Rp10.000. Cara mudahnya adalah 6.000 dikali A, dan itu adalah ditambah 10.000 kali B, seperti ini ya. Jadi 6.000 kali A atau 6.000 A ditambah 10.000 kali B atau 10.000 B, dan ini adalah tambah. Nah, lanjut soal 7. Tentukan harga total 5 pensil dan 3 buku pada contoh 2. Ini contoh 2 ya. Rumusnya ini artinya ini 6.000 dikali A. Banyaknya A itu adalah pensil, berarti kali 5. Seperti ini, 6.000 kali 5 ditambah 10.000 ini kali 3. 6.000 kali 5 adalah 30.000 ditambah 10.000 kali 3 adalah 30.000. 30.000 ditambah 30.000 adalah 60.000. Jadi untuk soal 7 jawabannya adalah Rp60.000. Soal 8, nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan bentuk aljabar. 1. Total harga X perangko yang masing-masing seharga Rp520. Artinya adalah 520 ya, 520 dikali X ini. Jadi 520 dikali X, dan itu adalah tambah, dan Y perangko masing-masing seharga Rp820. Artinya 820 dikali Y rupiah. Satuannya kan rupiah ini. Kemudian nomor 2, berat total 3 barang masing-masing seberat A gram dan sebuah barang seberat B gram. Artinya adalah 3 ya, 3 dikali A, dan itu adalah tambah sebuah barang, berarti 1 ini, sebuah barang 1 dikali B. Satuannya adalah gram, ini gram. Lanjut. 2. Menulis bentuk aljabar. Tujuan, siswa mampu menyatakan perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Pada halaman 65. Contoh 1. 3 kali A itu artinya 3A. 2. X kali
minus 4 sama dengan minus 4x. Contoh 3, B kali A itu artinya AB 4, X kali 6 kali Y itu artinya 6XY 5, X tambah Y dikali 2 itu artinya 2 kali X tambah Y ya, 2 dalam kurung X tambah Y. 6, 10 dikurangin A kali A kali 2 ya, sama dengan 10 dikurangin 2A. Catatan, jika dua huruf dikalikan, misalkan B kali A, biasanya hasil kalinya dinyatakan terurut secara alfabetis, yaitu AB. Soal 1, nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan bentuk aljabar. 1, 12 kali X itu artinya 12X. 2, A kali 7 itu artinya 7A ya. A kali 7 itu artinya 7A. 3, minus 5 kali A itu artinya minus 5A. 4, Y kali 2 per 3 sama dengan 2 per 3 Y. 5, X kali 0,4 itu sama dengan 0,4 X. 6, Y kali 10 kali X sama dengan 10 XY. 7, A minus B dikali minus 8 sama dengan minus 8 A dalam kurung A minus B. 8, X kali 6 kurangi 3 sama dengan 6X dikurangin 3. 9, X kali 2 tambah 3 kali Y sama dengan 2X ditambah 3Y. 1 kali A ditulis A, tidak ditulis 1 kali 1A ya. Angka 1 di depan A dihapus. Minus 1 kali A itu ditulis minus A, bukan min 1A, akan tapi untuk 0 tetap ditulis 0. 1 kali A sama dengan A, min 1 kali A sama dengan minus A. Lanjut. Soal 2. Pada halaman 66, nyatakan bentuk perkalian berikut ini menggunakan aturan penulisan bentuk aljabar. 1, X kali 1 itu artinya X ya. 2, A kali minus 1 kali B itu artinya minus AB. 3, Y kali minus 0,1 artinya adalah minus 0,1Y. Soal 3, nyatakan kalimat-kalimat berikut ini dengan bentuk aljabar dan gunakanlah aturan penulisan bentuk aljabar. 1, panjang total X gulungan pita yang masing-masing panjangnya 2M. Artinya adalah 2 kali X atau 2X, satuannya adalah M. 2, berat total sebuah kotak seberat A kilogram. Artinya sebuah itu adalah 1 ya, 1 kali A berarti A ya, dan itu adalah tambah 5 kotak yang masing-masing beratnya B, berarti ditambah 5B, satuannya adalah kilogram. Lanjut, cara menyatakan perpangkatan bentuk aljabar. Contoh 2, 1, X kali 3 artinya 3 kali X pangkat 1, 2 pangkat 2. 2, A kali minus 1 kali A kali A berarti minus A nya ada 1, 2, 3, A pangkat 3. 3, A kali A kali A kali B artinya adalah A nya ada 1, 2, 3, A pangkat 3, B nya ada 1, 2, ada 2. Soal 4, nyatakan berikut ini dengan menggunakan eksponen. 1, A kali 7 kali A itu artinya 7A, A nya pangkat 1, 2 berarti 2, 7A pangkat 2. Yang 2 sama dengan X kali minus 2 kali X itu artinya minus 2X pangkat 1, 2, 3 pangkat 3 ini ya. 3, X kali Y
kali X kali Y sama dengan X kali Y atau XY. X nya pangkat 1, 2, X nya pangkat 2, Y nya pangkat 1, 2, 3, pangkat 3. Soal 5, nyatakan pernyataan berikut ini dengan menggunakan tanda perkalian. 1, minus 8X itu artinya minus 8 kali X ya, seperti ini. 2, 3A ditambah 5B itu artinya 3 kali A ditambah 5 kali B, seperti ini. 3, 4Y pangkat 2 itu artinya 4 kali Y kali Y, seperti ini. Lanjut, cara menyatakan hasil bagi bentuk aljabar. Contoh 3, 1, X banding 3 sama dengan X per 3. 2, 5 dibagi A sama dengan 5 per A. 3, A plus B dibanding 2 itu sama dengan A plus B per 2. 4, X dibagi minus 4 sama dengan X per minus 4 sama dengan minus X per 4. Catatan, X dibagi 3 sama dengan X kali sepertiga, atau X per 3 dapat dinyatakan juga sebagai sepertiga X. Dengan cara yang sama, kita dapat menyajikan A plus B per 2. Lanjut, pada halaman 67, soal 6, nyatakanlah bentuk berikut ini menggunakan aturan penulisan bentuk aljabar. 1, X dibanding 6 sama dengan X per 6. 2, A bagi B itu sama dengan A per B. 3, X minus Y dibanding 5 sama dengan, ini saya hapus, saya geser ke sini ya, ini sama dengan X minus Y ya, X minus Y per 5. 4, A bagi minus 7 itu sama dengan minus A per 7 ya, A per 7. Soal 7, nyatakanlah besaran-besaran berikut ini dalam bentuk aljabar. Gunakanlah aturan penulisan bentuk aljabar yang sesuai. 1, panjang sepotong pita yang diperoleh dengan menggunting satu gulung pita yang panjangnya A meter menjadi 5 bagian sama panjang. Artinya adalah A dibagi ya per 5, satuannya adalah meter, berarti M. Yang 2, lebar 4 persegi panjang yang panjangnya X cm dan luasnya 20 cm persegi. Artinya adalah untuk mencari lebar ya, luas dibagi panjang, atau 20 per X, satuannya adalah ini ya, cm karena lebar. 3, rata-rata panjang kotak yang beratnya masing-masing A kilogram B kilogram dan C kilogram. Artinya kalau rata-rata A ya plus B plus C dibagi atau per ya, 1, 2, 3 dibagi 3. Soal 8, nyatakanlah pernyataan berikut ini menggunakan tanda pembagian. 1, A per 7 itu artinya, oh ini saya lupa ya, satuannya kilogram ini. A per 7 itu artinya A banding 7. 2, X plus Y per 3 itu artinya X plus Y banding 3. 3 sama dengan X per 9 itu artinya X banding 9 dikurangi ya ini Y banding 5. Lanjut, cara menyatakan besaran. Oke, berapa jarak yang ditempuh jika kita melakukan perjalanan selama 2 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Ya, karena ditanyakan jarak berarti waktu dikali kecepatan. Itu sama dengan 2 ya, dikali 80 sama dengan 160 ya.
Terus berapa jarak tempuhnya jika waktu tempuhnya A jam. Nah, kecepatan berarti jarak itu berarti kecepatan dikali waktu, berarti 80 kali A atau 80A. Lanjut halaman 68. Contoh 4. Mia berjalan 1500 meter dari rumahnya ke sekolah. Berarti rumah ke sekolah itu jaraknya adalah 1500 dengan kecepatan 70 meter per menit. Jadi 70 meter per menit. Berapa jarak Mia ke sekolah setelah A menit berangkat dari rumah? Berarti jaraknya jarak awal berarti 70 A. Yang ditanyakan ini ya. Ini 70 A ke sini. Yang ditanyakanlah berapa jarak Mia ke sekolah setelah A menit. Berarti yang ditanyakan ini dari rumah ke waktu A menit ya. Terus dari sini ke sini, ini yang ditanyakan. Nah, untuk mencari ini adalah 1500 dikurangin 70A. Seperti ini ya. 1500 dikurangin 70A. Soal 9. Pada contoh 4, ini contoh 4. Tentukan jarak antara Mia ke sekolah setelah dia berjalan selama 12 menit. Artinya 1500 dikurangin 70 ya, dikali waktunya adalah 12 menit. Kali 12 berarti sama dengan 1500 dikurangin 70 kali 12 adalah 840 ya, sama dengan 1500 dikurangi 840 adalah 660 ya, satuannya meter. Berarti ini adalah 660 meter ya, meter ya. Lanjut soal 10 halaman 68. Nyatakanlah besaran-besaran berikut ini dengan bentuk aljabar. 1. Jarak yang ditempuh setelah berjalan A menit dengan kecepatan 60 meter per menit. Karena ditanyakan jarak, berarti waktu dikalikan kecepatan. Berarti 60A ya, 60 kali A atau 60A. Jarak itu satuannya meter ya. Kalau di sini ya meter. Berarti 60A meter. 2. Waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak X km dengan kecepatan 4 km per jam. Yang ditanyakan waktu berarti jarak ya, sama dengan jarak X dibagi kecepatan, yaitu X dibagi 4. Satuannya waktu itu, kecepatannya di sini adalah jam. Berarti X per 4 jam. 3. Kecepatan ketika menempuh 1200 selama A menit. Karena tanyakan kecepatan berarti jarak ya sama dengan 1200 dibagi waktu. Waktunya adalah A. Satuannya adalah meter ini per menit. Lanjut 4. Jarak yang tersisa setelah 2 jam menempuh perjalanan dengan kecepatan X km per jam di jalan raya yang panjangnya 140 km. Yang ditanyakan jarak yang tersisa artinya jarak seluruhnya, yaitu sama dengan 140 ya, dikurangin jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh artinya waktu dikalikan kecepatannya. Berarti 2 jam dikali kecepatannya adalah X ya, berarti 2X kilometer. Ini satuannya kilometer. Nah, lanjut halaman 69. Berapa orangkah 5% dari 2000? Sama dengan 5% itu 5 per 100. Dari itu dikali 200 ya. Sama dengan, ini bisa dicoret nolnya. 5 kali 2 sama dengan 10. 10 orang. Berapakah 40% dari 5000? Ini saya tutup. Berarti 40 ya, 40% itu artinya 40 per 100 dari kali 5000 berarti 5000 ya. Ini bisa dicoret nolnya 2. 40 kali 50 adalah
2000. Contoh 5. Pada bulan Juli, 31% pengunjung akuarium, gambarnya, akuarium raksasa adalah anak-anak. Jika X pengunjung, berapa banyak anak-anak yang mengunjungi akuarium di bulan Juli? Ya, 31% kali X, atau 31/100 X ya. Ini soal 11. Pada contoh 5, ini contoh 5 ini. Berapa banyaknya anak-anak jika total pengunjung adalah 1400 orang? Berarti 31 ya, sama dengan 31/100 ya, dikali 1400 sama dengan, nah ini bisa dicoret nolnya. Berarti 31 kali 14 sama dengan 434 anak ya, atau orang. Lanjut. Soal 12 halaman 69. Nyatakanlah pernyataan berikut dengan menggunakan bentuk aljabar. 1. 9% dari X gram adalah D. Yang satu adalah 9/100 X gram. Seperti ini. 2. 20% dari Y rupiah, itu artinya adalah 12/100 Y rupiah. 3 dari A orang adalah 3/100 A orang. Soal 13, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Di tahun 2013, produsen beras utama di Jawa Barat adalah Cianjur, yang memproduksi 7,7% produksi nasional. Jika kita nyatakan jumlah beras yang dihasilkan di 2013 adalah X ton, berapa ton beras yang dihasilkan Cianjur? Itu 1, berarti 7,7% atau 7,7/100 X ton. Ya, X ton sama dengan 7,7/100 itu sama dengan 77/1000 X ton. 2. Sebuah toko memberikan potongan 20%. Berapa harga suatu barang jika harga normalnya A rupiah? Harga barang tersebut karena dipotong 20% artinya 100% dikurangi 20%. Seperti ini ya. Dikalikan harga barangnya, ya berarti A rupiah. Dikalikan A rupiah sama dengan, nah 100 dikurangin 20% itu artinya 80%. Ini sama dengan 80% itu adalah 80/100 A rupiah. 3. Sebuah sekolah menengah pertama dengan X siswa tahun lalu, tahun ini meningkat 3%. Berapakah banyak siswa tahun ini? Nah, kalau meningkat itu berarti 100% ditambah 3%. Ini meningkat. Dikalikan ya, X siswa tahun lalu. Nah, dikalikan X siswa. 100% ditambah 3% itu adalah 103% ya. Sama dengan 103/100 X siswa. Lanjut. Halaman 70. Q. Hitunglah luas cacar genjang dengan alas 10 dan tinggi 6 cm. Luas cacar genjang itu sama dengan alas kali tinggi. Alasnya 10 dikali 6 ya, 6 cm sama dengan 60 cm kuadrat. Terus hitunglah luas segitiga dengan alas dan tinggi yang sama. Berarti luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Berarti 1/2 dikalikan 10 kalikan 6. Setengah dari 60 ini adalah 30 cm kuadrat. Nah, soal 14. Nyatakanlah luas berikut ini dengan bentuk aljabar. Sebuah segitiga dengan alas A dan tinggi H cm. Luas segitiga itu untuk yang satu,
Luas segitiga adalah 1/2 dikalikan A kali tingginya, yaitu H, sama dengan 1/2 ya, AH cm kuadrat atau persegi. 2. Sebuah trapesium dengan alas A, alas atas A ya, alas bawah B, dan tingginya H. Luas trapesium dengan bentuk seperti ini adalah 1/2 dikalikan H ditambah B ya, kali H-nya, tingginya, sama dengan A tambah B per 2 ya, H kali H cm persegi. Lanjut, menyatakan besaran menggunakan bentuk aljabar. Harga karcis masuk kebun binatang adalah X rupiah untuk orang dewasa dan Y rupiah untuk pelajar. Harga karcis untuk 2 orang dewasa dan 7 pelajar adalah 2X tambah 7Y rupiah. Soal 15. Berdasarkan contoh 7 ini ya, tentukan makna dari A 5X rupiah. X itu artinya adalah untuk orang dewasa. Nah, kalau 5X rupiah itu artinya jumlah harga karcis untuk 5 orang dewasa. Kan orang dewasa. Terus yang B, X tambah 14Y rupiah. Itu maknanya adalah X itu ini, kalau tulis X itu tadi jumlah harga karcis untuk orang dewasa dan 14 itu untuk pelajar. Lanjut, halaman 71, soal 16. Saya bersepeda dari rumah ke perpustakaan dengan kecepatan 250 m per menit pada jarak AM. Kemudian dilanjutkan berjalan B meter dengan kecepatan 40 meter per menit. Menyatakan apakah kalimat matematika di bawah ini? Sebutkan satuan besarannya. Kalau A ditambah B, ini satuannya kan M sama M. Berarti A tambah B ini adalah jarak ya. Jarak dari rumah ke perpustakaan. Satuannya karena jarak berarti meter atau M. 2. A per 250 ditambah B per 40. A itu adalah jarak dibagi 250 ini adalah kecepatan. Kalau A per 250 berarti jarak dibagi kecepatan berarti adalah waktu. Nah, kalau dijumlahkan artinya waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke perpustakaan. Nah, satuannya jelas menit ya. Ini satuannya menit. Lanjut, menyatakan besaran menggunakan bentuk aljabar. Halaman 71. Soal 17. Perhatikan persegi panjang seperti pada gambar di samping. Jelaskan bentuk matematika berikut dan sebutkan satuannya. 1. 3A. 3A itu artinya 3 kali A. Berarti panjang kali lebar. Berarti adalah luas persegi panjang. Kalau 3A itu artinya luas persegi panjang. Satuannya adalah M persegi atau M kuadrat. 2. 2 kali A tambah 3. A tambah 3. Berarti panjang tambah lebar dikalikan 2. Nah, ini adalah rumus ini adalah keliling persegi panjang. Nah, satuannya ya kalau keliling itu pasti M. 3. A ditambah 3 ditambah 3. Berarti A tambah 3 tambah 3. Berarti keliling. Persis seperti soal 2 ini. Keliling persegi panjang satuannya adalah M. Lanjut, halaman 72. 3. Substitusi bentuk aljabar. Tujuan, siswa mampu menentukan substitusi bentuk aljabar dengan mengganti huruf dengan bilangan. Dikasih gambar persegi ya. Terus dikasih rumus 1 ditambah 3A lidi. Berdasarkan soal di halaman 60 dan 61, bentuk lidi yang diperlukan untuk membuat A persegi berdasarkan
berdampingan dapat dinyatakan sebagai 1 tambah 3A. Dengan menggunakan kalimat matematika, hitunglah banyak lidi yang diperlukan untuk membuat 50 persegi. Artinya 1 ditambah 3 ya, dikali A-nya diganti 50 ini. Sama dengan 1 ditambah 3 kali 50 adalah 150. Jawabannya adalah 151. Lanjut. Contoh 1 halaman 72. Tentukan nilai 3x minus 5 untuk x sama dengan minus 2. Dimasukkan aja ya x-nya, yaitu sini minus 2. Berarti 3 kali minus 2 dikurangi 5. Seperti ini. 3 kali minus 2 minus 6 dikurangi 5 sama dengan minus 11. Jawab minus 11. Langsung soal 1. Hitunglah nilai bentuk aljabar untuk x sama dengan 5. Lalu hitung kembali untuk x sama dengan minus 3. 1. Minus 8x sama dengan minus 8 ya. Ini minus 8 dikalikan untuk x sama dengan 5. Berarti dikalikan 5. Sama dengan minus 8 kali 5 adalah minus 40. Untuk x sama dengan minus 3 itu minus 8 dikali minus 3. Minus ketemu minus positif ya. 8 kali 3 adalah 24. Berarti positif 24. Nomor 2. 4x ditambah 7 sama dengan 4 dikali 5 ini untuk x sama dengan 5 ditambah 7. 4 kali 5 20 ditambah 7 berarti 27. Sekarang untuk x sama dengan minus 3. Berarti 4 kali minus 3 ditambah 7. 4 kali minus 3 itu minus 12 ditambah 7 berarti minus 5. Sama dengan minus 5. Lanjut soal 3. 16 dikurangin 2x. Ini sama dengan 16 dikurangin 2 kali 5 untuk x sama dengan 5. Berarti 2 kali 5. 16 dikurangi 2 kali 5 ini dikerjakan perkalian dulu. 2 kali 5 adalah 10. Berarti 16 dikurangi 10 adalah 6. Nah, sekarang untuk x sama dengan minus 3. Berarti 16 dikurangi 2 dikali minus 3. Seperti ini. Sama dengan 16 dikurangi 2 kali minus 3 ini kan minus 6. Minus ketemu minus berarti positif. Berarti 16 ditambah 6. Berarti 22. Lanjut soal 4. Yaitu x dikurangi 5 dibagi 2. Sekarang x untuk x sama dengan 5 berarti 5 dikurangi 5 per 2. 5 dikurangi 5 kan 0 ya. 0 dibagi 2 0. Jawabannya 0. Sekarang untuk x sama dengan minus 3. Berarti minus 3 ya dikurangi 5 dibagi 2. Minus 3 dikurangi 5 adalah minus 8 dibagi 2. Minus 8 dibagi 2 adalah minus 4. Seperti itu. Lanjut. Soal 2 halaman 73. Hitunglah nilai untuk A sama dengan sepertiga. 1 minus 12A sama dengan minus 12 dikali sepertiga. Berarti minus 12 dikali sepertiga itu hasilnya adalah minus 4. Nomor 2, 9A dikurangi 2. Artinya 9 dikali sepertiga dikurangin 2 sama dengan 1. Karena 9 kali sepertiga itu adalah 3. 3 dikurangi 2 adalah 1. Contoh 2. Jika x sama dengan minus 7, maka nilai untuk minus x dan x kuadrat adalah sebagai berikut. 1. Minus x artinya minus 1 dikali x. Berarti minus 1 x-nya adalah minus 7.
Berarti min ketemu min plus 1 kali 7 adalah 7. Berarti plus 7. X kuadrat berarti X-nya kan minus 7. Berarti minus 7 dikuadratkan. Artinya minus 7 kali minus 7. Min ketemu min plus berarti 7 kali 7 49. Berarti minus 7 kuadrat adalah 49. Soal 3. Hitunglah nilai dari bentuk aljabar berikut untuk A sama dengan minus 4. 1 minus A sama dengan minus, ya, A-nya adalah minus 4. Nah, seperti ini. Min ketemu min plus berarti sama dengan minus A itu sama dengan 4. 2 A kuadrat. Artinya minus 4 dikuadratkan. Minus 4 dikuadratkan itu adalah sama dengan 16. Seperti ini contohnya. 3 minus 2A kuadrat. Artinya minus 2 dikalikan minus 4 dikuadratkan. Ingat, minus 4 kuadrat itu adalah 16 tadi. 16 kali minus 2 sama dengan minus 32. Lanjut. Contoh 3 halaman 73. Hitunglah nilai dari 2x tambah 4y untuk x sama dengan 3 dan y sama dengan minus 5. 2x berarti 2 kali x-nya 3. Berarti 2 kali 3 ditambah 4 kali minus 5. Seperti ini. 2 kali 3, 6. 4 kali minus 5 adalah minus 20. Berarti 6 dikurangi 20 sama dengan minus 14. Soal 4. Hitunglah nilai bentuk di bawah ini untuk x sama dengan minus 2 dan y sama dengan 4. Nomor 1. 2x tambah 5y artinya 2 kali x-nya adalah minus 2. Berarti ini minus 2 ditambah 5 kali y-nya adalah 4. Berarti 5 kali 4. Sama dengan 4 kali minus 4 adalah 2 kali minus 2 adalah minus 4 ditambah 5 kali 4 adalah 20. Sama dengan minus 4 ditambah 20. Cara mudahnya adalah 20 dikurangi 4, yaitu 16. Lanjut soal 2. 3x minus 4y artinya 3 kali x-nya adalah minus 2. Berarti 3 kali minus 2 dikurangin 4 kali 4. Sama dengan 3 kali minus 2 adalah minus 6. Dikurangi 4 kali 4 adalah 16. Minus 6 dikurangi 16 adalah minus 22. Lanjut soal 3. X kuadrat itu artinya minus 2, ya, x-nya minus 2 ya, minus 2 dikuadratkan dikurangin 4. Sama dengan minus 2 dikuadratkan itu adalah 4 dikurangi 4. 4 dikurangi 4 adalah 0. Lanjut. Halaman 73, contoh 4. Kecepatan suara bergantung pada angin dan suhu. Jika suhu T derajat Celcius, kecepatan suara dapat dinyatakan sebagai rumus ini ya. Jika suhu udaranya 10 derajat, maka T ketika 1,5 ditambah 0,6, suhunya adalah 10. Jadi 0,6 dikali 10 sama dengan, langsung hasilnya 337,5. Jadi kecepatan suaranya adalah 337,5 meter per detik. Soal 5. Ulang tahun Jakarta diperingati dengan pesta kembang api di Monas. Ketika menyaksikan dari rumah, suara kembang api terdengar tepat 2 detik setelah sinar kembang api terlihat. Suhu udara hari itu adalah 30 derajat Celcius. Tentukan jarak dari Monas ke rumah. Cara jawabnya kita gunakan rumus ini ya. Kita mencari kecepatan dulu. Jadi kecepatan suara. Nah, untuk mencari kecepatan suara adalah 331,5 ditambah 0,6 dikalikan, nah, suhunya pada hari itu adalah 30 derajat. Berarti ini kali 30. Sama dengan 0,6 dikali 30 adalah, ini dulu yang dikerjakan. 0,6 dikali 30 adalah 18. 18 ditambah 331,5 adalah 349,5. Nah,
yang ditanyakan jarak ya. Berarti jarak sama dengan, nah satuannya meter per second. Jaraknya adalah kecepatan kali waktu. Kecepatannya adalah 349,5 dikalikan waktunya adalah 2. Nah, waktunya adalah 2. Nah, jarak ini disimbolkan dengan S ya. Berarti 349,5 dikali 2 ketemu 699. Satuannya adalah meter M. Lanjut. Halaman 74. Mari kita periksa. 1. Bentuk aljabar. Nomor 1. Menuliskan bentuk aljabar. Nyatakan dalam bentuk aljabar. Gunakan aturan penulisan aljabar. 1. X kali 5 itu sama dengan 5X. 2. Minus seperempat kali A sama dengan minus seperempat A. Kemudian nomor 3. X minus Y kali 6 itu sama dengan 6XY. X minus Y. 4. Minus kali X kali Y sama dengan minus XY. 5. Y kali 4 kali Y sama dengan 4Y pangkat 2. 6. 2 kali X ditambah Y kali 8 sama dengan 2X ditambah 8Y. 7. A banding 9 sama dengan A per 9. 8. A plus B dibagi 5 artinya A plus B per 5. 2. Menuliskan bentuk aljabar. Nyatakan besaran-besaran berikut ini dengan menggunakan bentuk aljabar. 1. Berat A koper jika masing-masing beratnya 5 kilo. Artinya 5 kali A atau 5A. Satuannya kilogram. 2. Banyaknya air yang diterima setiap orang jika X liter air dibagikan sama banyak ke 3 orang. Artinya X per 3 satuannya adalah liter atau L. 3. Banyaknya orang secara keseluruhan jika ada 4 tim masing-masing terdiri dari A orang. Artinya 4 kali A atau 4A dan itu tambah 7 tim masing-masing terdiri dari A dari B orang. Berarti 7A dari itu dikali B berarti 7AB. Seperti ini. Lanjut. Nomor 3 halaman 74. Saya membeli 5 apel masing-masing harganya A rupiah. Saya membayar dengan uang pecahan 10.000 rupiah. Besaran apakah yang dinyatakan bentuk matematika berikut ini? 1. 5A rupiah. Itu artinya adalah total harga untuk 5 apel. 2. 10.000 dikurangi 5A rupiah. Nah ini harga, total harga berarti kalau uang totalnya kan 10.000. Berarti 10.000 dikurangin harga barang, berarti ini adalah uang kembalian. Jadi uang kembalian atau sisa uang kembalian bila membeli 5 apel. 4. Substitusikan bentuk aljabar. Tentukan nilainya ketika A sama dengan minus 3. 1. Minus 4A artinya adalah minus 4 dikalikan minus 3. Min ketemu min itu plus, berarti 4 kali 3 adalah 12. 2. A pangkat 2 itu artinya minus 3 dikuadratkan. Minus 3 dikuadratkan itu adalah 9. 3. 5A ditambah 1 sama dengan 5 dikali minus 3 ditambah 1. 5 kali minus 3 itu adalah minus 15 ditambah 1 adalah minus 14. 5. Hitunglah nilai dari 2X dikurangi 3Y untuk X sama dengan 10 dan Y sama dengan minus 7. Sama dengan 2 dikali X-nya adalah 10, berarti 2 kali 10 dikurangin 3 kali minus 7. Sama dengan 2 kali 10 adalah 20 dikurangi ya. Min ketemu min plus ya. Min ketemu min plus
3 kali 7 adalah 21. 20 ditambah 21 sama dengan 41. Demikianlah video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi dukung channel kakak ini ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, komen, share, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.